Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Buadanani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 terkait pembelajaran sosial emosional. Baiklah, yang pertama, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional. Bagi saya, penting seorang pendidik untuk mempelajari dan mengembangkan kompetensi sosial emosional karena hal ini berdampak besar pada kemampuan guru dalam memimpin pembelajaran secara efektif. Pengelolaan pengajaran akan berjalan optimal jika pendidik mampu untuk memanajemen diri, memiliki kesadaran diri, menunjukkan kesadaran sosial, cakap dalam berelasi, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mempelajari dan memahami kompetensi sosial emosional merupakan investasi yang sangat berharga bagi seorang guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, hubungan interpersonal, dan kesejahteraan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siswa yang dibimbing. Berikutnya, kaitan pembelajaran sosial emosional terkait modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kaitan dengan modul 1.1 sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak sebagai manusia agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengembangan keterampilan sosial emosional merupakan wujud nyata yang menjembatani anak dalam mencapai kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Kaitan dengan modul 1.2, seorang guru yang memiliki dan memahami kompetensi sosial emosional akan mampu untuk mengimplementasikan nilai dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan individu yang seimbang secara emosional dan sosial. Kaitan dengan modul 1.3, untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak, maka terlebih dahulu harus dapat memiliki kompetensi sosial emosional baik dalam hubungan dengan murid maupun seluruh warga sekolah secara konsisten mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam pengajaran. Kaitan dengan modul 1.4, pengembangan kompetensi sosial emosional pada diri anak selama proses pembelajaran dapat terwujud jika seorang guru dapat mengintegrasikan penerapan budaya positif sebagai penanaman perilaku sosial dalam membentuk murid yang berkarakter Pancasila. Berikutnya, kaitan dengan modul 2.1, implementasi pembelajaran berdiferensiasi memfasilitasi dalam pengembangan keterampilan sosial emosional pada diri murid. Pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional secara esensial menekankan keberpihakan pada murid, yaitu memenuhi kebutuhan belajar individu, memberikan kenyamanan untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional tidak membantu dalam peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan maupun pencapaian prestasi akademik pada murid, sehingga saya tidak mengoptimalkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam praktek mengajar. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami ternyata murid yang memiliki keterampilan sosial emosional yang baik cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik serta mampu bekerja sama karena memiliki kesadaran diri yang baik, mampu memanajemen diri, adanya kesadaran sosial dalam diri sehingga terampil dalam berelasi dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Adapun 3 hal mendasar penting yang saya pelajari, yaitu kerangka kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu penerapan kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang dapat dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya metode STOP.
Dan yang ketiga yaitu 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun perubahan yang akan diterapkan di kelas dan di sekolah terkait hal yang telah dipelajari, yaitu akan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ekstrakurikuler, mengoptimalkan integrasi dalam praktik mengajar, dan mempersiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengajaran kompetensi sosial emosional, seperti pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid untuk proaktif, dan penutupan yang optimistik, menumbuh kembangkan iklim dan budaya kelas melalui praktik guru dan interaksi dengan murid, berusaha mengoptimalkan penguatan KSE pada diri sehingga menjadi modeling bagi rekan dan warga sekolah, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktik baik dan kolaborasi komunitas belajar di sekolah maupun pada saat kegiatan rapat internal semua warga sekolah. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan berusaha mengoptimalkan belajar bersama dan berbagi praktik baik dalam komunitas praktisi di sekolah